Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel AHM Farisi. Apa kabar teman-teman, para pendengar sekalian? Hari ini kita akan kembali belajar bareng, ya. Temanya hari ini sesuai dengan judul adalah tentang explicit intent, ya. Apa itu explicit intent? Nah, kita coba bahas dengan membuat ilustrasi. Misalnya, ini ada sebuah handphone, ya. Handphone zaman dulu nih kayaknya bentuknya begini. Oh enggak ya. Ya, kecil sekali ya. Ini ada handphone, kemudian ini ada handphone ya. Misalnya kita buat yang sederhana saja. Ya, kita buat di sini ada sebuah teks misalnya formulir ya. Kemudian kita tambahkan di bawahnya itu teks input ya, atau kalau di Android namanya edit text ya. Kita tambahkan di sini, kita kasih nama apa ya? Nama gitu ya. Mungkin di sini kita kasih judul formulir kontak. Nah, jadi kita menyimpan data kontak di kiri atau di tengah ya bagusnya ya. Bebas aja lah ya, tengah aja ya. Formulir kontak nama, kemudian yang kedua itu eh, nomor HP mungkin ya. Lalu nanti ada tombol di bawahnya, simpan. Ah, di sini. Kita buat sebuah tombol simpan. Lalu sekarang kita set bagaimana caranya ketika tombol simpan diklik. Ya, ini saya bedakan warnanya. Itu nanti nama sama nomor HP itu terkirim ke sini, ya. Jadi kita buat misalnya di sini ada semacam konfirmasi, misalnya konfirmasi pendaftaran begitu. Judulnya konfirmasi apa ya? Bukan ya, bukan konfirmasi ya, data kontak gitu. Ini data kontak yang sudah dimasukkan, lalu nanti akan ditampilkan dalam bentuk text view. Data kontak yang sudah diisi. Misalnya Ahmad Farisi, kemudian nomor HP-nya 081234567789 misalnya ya, ini nomor fiktif. Eh Mungkin akan eh cakep kali ya kalau kita tambahkan intent di sini. Tapi nanti ini lanjutan aja nanti ya untuk video berikutnya. Jadi video berikutnya itu implicit intent, kalau yang ini explicit intent ya. Kurang lebih seperti ini, artinya ada data yang dikirim dari sini ke sini ya. Ada pengiriman data dari sini ke sini. Ada dua hal sebetulnya yang terjadi di sini ya. Yang terjadi pertama itu adalah eh, perpindahan layout ya, yang terjadi pertama. Yang terjadi kedua itu adalah passing variabel. Jadi kita mengirimkan variabel dari apa? Dari sini, dari layout pertama ke layout kedua. Nah, kurang lebih ini yang akan kita kerjain pada video kali ini ya, sederhana tapi tentu akan sering dilakukan dalam project-project Android, dalam pembuatan aplikasi-aplikasi Android ya. Oke, kita langsung saja menuju ke Android Studio. Kita buat Android Studio Project New Empty Activity. Lalu kita buat nama aplikasinya misalnya apa? eh Kontak ya, atau saya buatnya di sini explicit intent ya. Selebihnya saya ikuti settingan default, lalu finish. Ya, kita tunggu projectnya jadi. Ya,
Ya, ini Gradle-nya sedang nge-build ya. Eh Bedanya antara explicit intent dan implicit intent itu artinya ada perpindahan yang terjadi dari satu dari activity ini kemana gitu. Kalau explicit intent perpindahannya itu ke layout yang lain. Sementara kalau implicit intent perpindahannya itu ke aplikasi internal Android seperti misalnya aplikasi telepon, ya, kemudian aplikasi Google Map gitu, ya, itu implicit intent, ya. Nah, baik, ini sepertinya prosesnya sudah mau selesai. Lama juga ya. Ya. Eh, Teman-teman sebagai informasi, Android Studio sekarang itu sudah versi 3.6.1 ya dengan tampilan yang berbeda. Jadi di versi 3.6 ini banyak sekali sudah perbedaannya dari yang versi sebelumnya, khususnya dari sisi environment IDE-nya ya agak sedikit berbeda seperti di apa seperti di layout ya, di layouting di sini dia agak beda memang dari sebelumnya. Kalau dulu tombol preview itu ada di sini gitu ya. Kemudian ketika kita mau coding layoutnya itu di bawah kliknya, ini udah di atas ini semua. Oke, ini udah selesai, udah kebuka. Tentu langkah pertama yang akan kita lakukan adalah bermain dengan layoutnya. Ya, kita akan mainkan layoutnya. Oke, ya di sini kita ganti dulu. Saya kalau untuk kasus ini kayaknya karena turun aja ke bawah, kita pakai linear layout aja. Ya, linear layout. Kok nggak keluar? Ah, itu dia. Linear layout ya. Kalau pakai linear layout itu wajib menggunakan orientation. Orientationnya kita buat vertikal. Lalu di sini saya kasih padding sebesar 16 dp supaya ada jarak. Ya, seperti ini kita bisa lihat teman-teman. Ada jarak dari ujung layout ke dalam ke widget lainnya yang ada di dalam layout itu. Oke, selanjutnya di sini kita bikin judul tadi ya. Sorry, ini saya hapus. Text view, wrap content semua. Lalu kita kasih kayak nggak perlu kasih ID karena tidak kita apa-apain, dan ini adalah linear layout. Jadi kita tidak mengatur posisi widget ini terhadap posisi widget lainnya. Langsung saja kita kasih teks. Teksnya itu adalah formulir kontak. Nah, ya, lalu kita bikin dia tebal, bold dengan text style. Kita besarkan dia dengan text size. Kita buat 20 SP misalnya. Ya, kalau SP itu scale pixel biasanya dipakai untuk ukuran teks. Tapi kalau DP itu density pixel biasanya untuk jarak ya. Seperti padding ini kita pakai density pixel untuk jarak. Ya. Kemudian untuk posisinya supaya dia ke tengah, layout gravity-nya kita pilih center. Ya. Oke, dia posisinya sekarang sudah di tengah. Mengikuti ini tadi formulir kontak, lalu di bawahnya ada input, ada edit text. Ya, kita buat match parent dan tingginya wrap content. Bahaya kalau tingginya match parent sampai bawah nanti ya. Ini kita kasih ID karena nanti akan kita mainkan. Ini kita kasih nama et underscore nama. Sorry teman-teman, di sini kita kasih margin bottom biar ada jarak ya, 30 dp. Oke, semakin besar dp-nya, semakin kecil cicilannya. Ya, bercanda ya. Oke. Kemudian di sini kita kasih hint. Hint-nya itu misalnya nama ya. Nama kontak. Ya. Oke. Kalau mau dibesarin tulisannya juga bisa, kita pakai text size di sini 17 SP misalnya. Oh, sudah 17 sepertinya atau 20. Ya, biar sama seperti judul ya. Atau judulnya malah yang kita besarkan lagi ya, 22. Nah, itu. Ya. Kemudian kita buat satu edit text lagi untuk nomor HP-nya. Edit text. Ini match parent, kemudian height-nya kita buat wrap content
Ini pasti ada aja yang copy paste nih. Teman-teman jangan copy paste ya. Lalu kita kasih ID et_telepon. Ya, kasih hint. Hintnya itu kalau di web placeholder namanya ya. Kalau di sini hint. Di sini nomor telepon kontak. Lalu text size-nya kita samakan seperti yang di atasnya, yaitu 20 SP ya. Jadi enak sebenarnya emang kalau copy paste, tapi tolong jangan supaya kita terbiasa, oke? Lanjut, ada yang terlupa di edit text kita tambahkan input type ya, dan ini kita buat teks. Jadi yang diisi adalah teks dan yang di bawah input type-nya kita kasih phone karena yang diisi nomor telepon. Setelah ini kita boleh tambahkan button ya, kita tambahkan button dengan panjang match parent ya, dan tingginya wrap content ya. Kita mengikuti desain ini sekali lagi ya. Lalu kita kasih nama di sini ID btn underscore simpan. Nah, terus kita kasih margin top, jarak dari atasnya kita kasih 30 dp ya. Baik teman-teman, jangan lupa teksnya yaitu simpan ya. Baik, sampai di sini layoutnya sebenarnya sudah selesai ya. Layout yang pertama, layout yang ini nih, yang ini udah beres, yang ini belum. Jadi sekarang kita buat activity dan layout yang kedua ya. Bagaimana caranya? Kita mulai dari project ya. Di sini saya ambil dari package utamanya, klik kanan, new activity. Kita akan membuat activity kedua dengan empty activity. Sama dengan main activity yang otomatis terbuat ketika kita create project tadi, kita pakai empty activity. Nama activity-nya kita bisa buat misalnya apa ya? Namanya hasil aja kali ya. Hasil atau tadi apa? Konfirmasi ya. Masa konfirmasi activity? Ya udah, nggak apa-apa ya. Ya, konfirmasi activity. Jadi nanti layoutnya jadinya activity konfirmasi ya. Ini kalau dicontang dia langsung bikin activity-nya dan bikin layoutnya. Jadi dua-duanya ya. Oke, finish. Kalau launcher tolong jangan diklik karena launcher itu artinya activity yang pertama kali jalan ketika program ini dieksekusi. Oke, sudah terbuat activity-nya. Ya, lalu yang harus kita lakukan, kita mendesain layout untuk activity yang kedua ini, ya. Apa yang kita lakukan? Kita akan desain sesuai dengan mockup yang kita buat tadi. Jadi data kontak, text view, Ahmad Farisi text view, nomor HP text view. Ya, jadi ada 3 text view dan saya juga di sini pakai linear layout saja, ya. Dan harus menggunakan orientation vertikal dan saya terbiasa menambahkan padding 16 dp ya. Baik, kita mulai dengan judulnya text view, web content semua. Di sini kita tambahkan teks ya. Apa tadi judulnya ya? Data kontak. Data kontak. Kemudian kita tebalkan, bold, lalu kita besarkan jadi 22 SP sama kayak yang tadi, dan kita tengahkan ya, gravity to center, dan kita kasih margin bottom sebesar 30 dp untuk text view yang ada di bawahnya. Kita buat text view lagi ya, kita kasih ID karena ini akan menangkap ya, text view ini akan menangkap variabel yang dikirimkan dari main activity. Kita kasih nama tv underscore nama ya. Kita kasih teks penampung sementara saja. Misalnya di sini nama ya, kita besarkan sedikit sepertinya seperti yang di depan tadi 20 SP ya. Lalu text view berikutnya
wrap konten semua, dan kita kasih ID karena ini menampung telepon, itu tv underscore telepon. Kita samakan saja, ini teksnya telepon, dan size-nya itu kita buat 20 sp juga ya, kurang lebih seperti ini ya. Supaya ada jarak, mungkin yang ini kita kasih margin bottom sebesar 6 dp ya. Baik, teman-teman, kurang lebih layoutnya sudah selesai kita buat ya. Langkah berikutnya adalah memainkan activity ini. Apa yang harus dilakukan? Kita mulai dari main activity ya, kita mulai dari sini. Oke, yang dilakukan pertama ya, ini strukturnya. Saya biasanya membuka ini supaya kelihatan. Nah, itu ya. Di sini kita buat dulu variabel untuk mendeklarasikan widget yang kita pakai di activity, di layout ya. Seperti ini, kita menggunakan edit text telepon dan edit text nama ya, lalu button simpan. Jadi di sini kita buat private edit text. Saya buat di sini et nama dan et telepon. Satu lagi private button btn simpan ya. Kenapa cara nulisnya seperti ini ya? Sementara di layout pakai underscore ya, supaya kelihatan berbeda mana yang activity dan mana yang layout ya. Langkah berikutnya setelah kita deklarasikan, sekarang kita find view, kita temukan widget-widget yang kita pakai tersebut antara activity dan layout supaya tersambung. Mulai dari et nama sama dengan find view by id r.id.et underscore nama. Tuh kan enak ngelihatnya ya. Lalu et telepon sama dengan find view by id r.id.et telepon ya. Semuanya dari kelas R ya, r.id. Jadi setiap ada widget yang kita pakai itu terdaftar di kelas R. Ketika dia punya ID, kita aksesnya melalui ID. Satu lagi button simpan ya, find view by id r.id.btn simpan. Oke ya. Sekarang apa yang terjadi ya? Ketika kita klik button simpan, maka layoutnya pindah dan variabelnya dikirim. Jadi kita mulai dengan btn simpan dot set on click listener new view dot on click listener yang ini. Enter, maka akan terbuat sendiri metode on clicknya. Disinilah kita melakukan coding tentang apa yang terjadi ketika button simpan diklik ya. Yang terjadi pertama, dia akan cek apakah et nama dan telepon sudah ada isi. Kalau belum ada isi, tolong kasih peringatan. Nah, kita pakai peringatan ya. Misalnya di sini kita bikin variabel dulu, string nama itu sama dengan et nama dot get text dot toString. Jadi variabel nama ini mengambil value dari edit text nama ya. Sebenarnya ini caranya sama seperti para pemrograman Java pada umumnya ya. Lalu string telepon itu sama dengan et telepon dot get text dot toString. Nah, di sini kita cek jika if ya, if nama dot trim ya. Kenapa trim? Karena bisa saja dia isinya pakai spasi gitu. Jadi kita trim dot equals ya, kosong gitu. Jadi kalau nama kosong, ingat ini bukan PHP atau pemrograman yang lain yang biasanya pakai gini, sama dengan kosong. Beda ya. Untuk string perlakuannya harus pakai dot equals ya, di Java seperti itu ya. Kalau nama kosong, kenapa? Lalu kita juga buat else if kalau telepon. Kalau telepon dot trim dot equals kosong, kalau teleponnya juga kosong, kenapa? Kalau tidak kosong dua-duanya, kenapa? Nah, di sini jika nama yang kosong, kita buat et nama dot set
error. Nah, pesannya apa? Apa itu set error? Nanti kita lihat maksudnya seperti apa ya. Set error misalnya nama tidak boleh kosong ya. Di sini kalau telepon yang kosong et telepon dot set error telepon tidak boleh kosong ya. Lalu else ini kan artinya berhasil ya, artinya tidak ada masalah, tidak ada yang kosong ya. Baik, sebelum kita lanjutin kita tes dulu, kita compile dulu. Oke, oh saya belum menjalankan emulator, mohon maaf. Ya, saya jalankan dulu emulatornya, saya pakai BlueStack dan eh, kalau kita menggunakan emulator, teman-teman sebagai ilmu saja ya. Ini saya pakai emulator eksternal dari Android. Artinya di Android pun sebenarnya kita bisa bikin emulator ya. Dari sini tools AVD Manager. Kita bisa bikin emulatornya di sini, tapi saya terbiasa menggunakan emulator eksternal seperti ini. Dan ketika kita menggunakan emulator eksternal, emulatornya harus jalan terlebih dahulu, baru Android Studio-nya supaya dia detect di sini nih. Ini kan nggak detect dia, nggak detect ada device yang hidup. Jadi saya restart dulu Android Studio-nya, mohon maaf. Ya, invalidate cache atau restart, pilih just restart saja. Tidak perlu menginvalidate cache. Ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita membuat aplikasi tentang kurikulum vitae, ya, yang ini. Nah, ini buat teman-teman yang baru ikut nonton, ya, silahkan nanti ikuti video sebelum ini. Silahkan cari di channel AHM Farisi. Ada tutorial untuk membuat ini. Judulnya kalau tidak salah tutorial frame layout dan web view ya. Ini frame layoutnya kita pakai untuk header kemarin. Lalu ini web view-nya kita pakai di tengah. Jadi sebenarnya yang di tengah ini halaman HTML ya teman-teman ya. Halaman HTML yang kita embed ke dalam Android. Ya, jadi sebenarnya itu. Oke, sepertinya itu sudah selesai. Projectnya udah ngeload. Nah, kita tes dulu ya. Saya compile. Nah, seperti ini nih. Ini udah detect dia. Google Pixel 2 XL. Ini saya running aplikasinya. Jadi kalau kita pakai emulator tadi ya, jalanin dulu emulatornya, baru kemudian jalanin Android Studio-nya supaya emulatornya detect di sini, gitu. Bagi teman-teman yang pakai emulator dari dalam sini sebenarnya tidak ada masalah kalau dari Android Studio-nya langsung ya. Mau jalan tentu harus jalan ininya dulu dong, harus jalan Android Studio-nya dulu dong. Karena mengaksesnya dari dalam Android Studio. Sementara kalau kita pakai eksternal seperti ini, itu Android emulatornya dulu harus jalan baru Android Studio-nya. Oke, kita coba sekarang. Udah selesai terinstall, ini aplikasinya explicit intent ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Kalau kita klik simpan, nah keluar seperti ini. Nama tidak boleh kosong. Atau misalnya namanya saya isi Ahmad, nomor telepon saya kosongin sama. Saya isi dengan spasi nomor teleponnya sama. Itu gunanya trim tadi. Ya. Tapi ketika kita isi 081234567889 misalnya, ketika kita klik simpan tidak terjadi apa-apa ya, memang betul tidak terjadi apa-apa karena memang belum kita berikan perlakuan apa-apa di sini ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan lakukan sesuatu ketika nama dan nomor telepon itu dua-duanya sudah diisi, dan ketika kita klik tombol simpan kita akan kirim datanya ke layout kedua ya. Apa yang harus dilakukan? Disinilah kita menggunakan yang namanya intent. Jadi silahkan cari intent ini. Awas jangan diketik, tapi tulis aja langsung cari intent lalu enter. Kenapa jangan diketik? Karena kalau ketik nanti nggak otomatis import. Seperti yang saya lakukan, dia otomatis import di sini nih. Tuh, Android Content Intent dia langsung otomatis import ya. Intent ya, kita buat nama kirim sama dengan new intent. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya intent ini saya suka menganalogikannya dengan bahasa Inggris intention yang artinya niat
Jadi kalau kita mau pindah layout itu memang harus pakai niat. Ya. Jadi ini kita sedang memasang niat nih sekarang. Niatnya mau pindah dari mana ke mana? Dari sini ke sana berarti kan. Dari sini nih dari main activity kita tulislah di sini main activity.this. This tuh ini dari sini gitu. Kemana? Ke konfirmasi activity dot class. Ya, jadi kalau dari sini itu kita pakai dot this, kesananya pakai dot class. Lalu kita start activity dalam kurung nama niatnya tadi, nama intentnya kirim ya. Di sini kita belum passing variabel, di sini kita hanya baru pindah dulu ya. Setelah ini baru kita kirim variabel. Coba kita compile ya, kita eksekusi. Seharusnya sudah jalan ya. Oke, teman-teman. Ini misalnya saya isi nama kontak Faris, nomor telepon 123, saya klik simpan. Nah, dia pindah ke layout kedua, konfirmasi activity tadi. Nih, saya klik simpan, dia pindah ke sini sekarang. Ya, jadi apa yang harus dilakukan setelahnya? Kita akan memberikan perlakuan terhadap konfirmasi activity. Jadi dalam Android ya, ketika ada sebuah activity yang mengirimkan variabel berpindah layout ya. Seperti ini kan kita mengirimkan variabel nama dan nomor telepon dari main activity ke konfirmasi activity ya. Ketika ada yang mengirim, maka harus ada yang menerima. Ya, ketika main activity mengirim, konfirmasi activity harus menerima. Jadi harus gayung bersambut, nggak boleh digantung. Ya, ketika ditanya, jawabannya iya atau tidak, nggak boleh digantung. Oh, sorry ya, ini kok jadi terbawa emosi ya. Oke, kembali ke Android Studio. Ya, jadi konfirmasi activity itu harus menerima data yang dikirim. Ya, lalu ngirimnya bagaimana? Nah, cara mengirimnya itu seperti ini. Ya, kita sudah buat variabel kirim, ya kita buat kirim dot put extra. Nah, di sini kirim dot put extra. Pertama yang mau kita kirim apa? Di sini kita buat nama. Jadi ibarat kalau ngirim itu kita masukin ke dalam box atau kotak atau amplop. Di luar amplopnya harus ditulis ini mau dikirim kemana atau dari siapa gitu. Ya, misalnya saya buat di sini amplop nama, sehingga tahu nanti ini amplop berisikan nama ya. Lalu koma, apa yang dikirim? Nama. Nama itu yang mana? Nama dari variabel ini gitu ya. Kemudian ini baru mengirim satu, baru kita kirim nama, sementara yang mau kita kirim dua, maka kita buat lagi satu lagi kirim dot put extra nama amplopnya, amplop telepon, koma, value-nya ya. Value-nya apa? Telepon. Oke, pengiriman selesai. Ya, tinggal penerimaan yang harus kita lakukan dari konfirmasi activity. Ladies and gentlemen, kita lanjutkan ya. Belum selesai nih. Semangat terus ya. Jangan menyerah. Mudah-mudahan belum berasap ya. Oke, sekarang kita ke sini. Ya, di sini ada activity konfirmasi, ada dua text view yang akan kita mainkan, yaitu TV nama dan TV telepon, yang nanti akan kita replace teksnya itu dengan nama dan telepon yang dikirim dari main activity. Yuk, seperti biasa karena ada dua widget yang akan kita mainkan, yaitu text view apa tadi? TV nama sama TV telepon. Kita deklarasikan seperti ini. Lalu setelah mendeklarasikan itu, kita find view sama persis caranya. TV nama sama dengan find view by ID r.id.tv underscore nama. Lalu TV telepon sama dengan find view by ID r.id.tv telepon ya. Nah, bagaimana cara menerimanya? Cara menerima kiriman. Jadi ketika kita kirim pindah layout, mengirim variabel, itu cara menerima variabelnya. Pertama kita juga pakai intent. Tuh, intent, i-nya besar, enter ya, otomatis dia nulis apa ngimport di sini.
Kita buat saja terima sama dengan get intent. Nah, kalau untuk nerima kita pakainya get intent. Kalau untuk ngirim tadi kita pakainya new intent, dari mana mau kemana gitu. Tapi kalau nerima get intent ya. Kita buat variabel untuk menampungnya string ya, apa misalnya tampung nama sama dengan, jangan tampung ya, terima nama ya. Terima nama sama dengan terima dot. Nah, yang dikirim apa? Yang dikirim adalah string, maka di sini pakai get string extra. Lalu yang ditulis di sini apa? Adalah nama amplopnya. Nah, itulah kenapa kita harus pakai amplop tadi. Nih. Ya. Amplop nama kita taruh di sini. Kemudian kita buat satu variabel string lagi untuk menerima terima telepon ya, yaitu terima terima dot sama telepon kita isi dalam bentuk string ya. Nama amplopnya amplop telepon. Nah, setelah ini selesai, baru kita set ke TV nama dan ke TV telepon. TV nama dot set text itu terima nama. Kemudian TV telepon dot set text itu terima telepon. Sampai di sini seharusnya sudah lancar ya. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Terjadilah ya, sebentar, ini lagi install. Oke, kita coba sekarang nama Ahmad Farisi dan telepon 081234567889. Saya simpan. Ladies and gentlemen, perhatikan, ini bukan magic. Hup. Dia ngirim ya. Dia ngirim ke sini. Nah, teman-teman mungkin sebagai bagian terakhir ya dari tutorial kali ini, saya pengen menambahkan tanda panah ke kiri dari konfirmasi activity supaya kalau diklik tek dia akan balik ke sini tanpa menekan tombol back ya. Bagaimana caranya? Caranya bisa dari sini di Android Manifest ya. Di sini silakan klik 2 kali. Maka kita akan temukan di sini konfirmasi activity ya. Ini konfirmasi activity. Dia punya atribut juga. Atributnya itu adalah namanya dan kita tambahkan satu atribut lagi. Saya enter di situ, kita tambahkan parent activity name. Jadi parentnya itu siapa? Parentnya itu tempat dia kembali, orang tuanya. Ya, parentnya main activity. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat. Saya eksekusi ulang. Oke. Ya, di sini saya isi lagi Ahmad Farisi, teleponnya sembarang saja. Saya klik simpan. Nah, sudah ada tanda panah. Ya, sudah ada tanda panah di sini. Saya kembalikan lagi. Nah, baik teman-teman, hari ini inilah yang kita pelajari. Ya, tidak susah, tidak repot, sederhana dan silahkan diulangi supaya terbiasa. Ya, demikian video hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ya. Jadi kayak YouTuber beneran ya. Tapi emang di YouTube kan ini ya. Oke teman-teman, sekali lagi di akhir video saya ajak semuanya kita berdoa. Mudah-mudahan wabah corona ini cepat segera berakhir dan semuanya kembali seperti sedia kala ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore karena saya buatnya sore. Stay safe selalu, di rumah aja, dan salam olahraga.